Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala mu'allifu rahimakumullahu ta'ala wa adaman naf'a bi ulumihi wa bikum fid dharain amin. Wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia seluruh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pamekasan, baik dari unsur Suriah ataupun dari unsur Tamfidiyah, pemirsa yang menyimak kajian pada sore hari ini yang saya juga hormati, bitalafut alhamdulillah, yang mana pada sore kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka kajian syiar Ramadan yang diselenggarakan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pamekasan. Semoga acara pada kali ini bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi bangsa dan negara. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawatullah wassalamuhu semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita minadz-dzulumati ilan nur, dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, alam kecerahan, alam yang penuh dengan keilmuan, dan semoga kita mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, yang mana kemarin dijelaskan bahwa dalam hadis Nabi bersabda ketika orang mukmin menghadapi sakaratul maut, maka akan turun malaikat, yang mana malaikat tersebut tujuannya untuk mencabut ruh si orang mukmin dengan berkata, ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah ila maghfiratin minallah wa ridwan. Jadi malaikat tersebut turun untuk mencabut roh orang mukmin, dan keluarlah roh orang mukmin tersebut seperti hanya air yang keluar dari wadah atau kantong air, dalam artian keluarnya ruh tersebut gampang. Ini kalau orang mukmin. Yang mana setelah itu turunlah malaikat yang wajahnya sangat putih. Saking putihnya wajah malaikat tersebut, seakan-akan wajahnya tersebut seperti matahari. Dan malaikat-malaikat tersebut membawa kain kafan dari surga beserta peralatan-peralatan yang lain dalam rangka tadhizul jenazah terhadap mayat tersebut. Fayajlisuna minhum maddal basar, yang mana malaikat yang turun dari langit tersebut sejauh mata memandang. Saking banyaknya malaikat yang turun dari langit ke bumi untuk menyaksikan wafatnya seorang mukmin, itu sebanyak maddul basar, sejauh mata memandang. Itu saking banyaknya. Dan ini sesuai dengan firman Allah, tawafathu rusuluna wa hum la yufarritun. Tawafathu masaidah hu deg ahad rusuluna paserah utusna sengko, yaitu malaikat, wa hum tininggapi rusuluna la yufarritun, apane kata lengah kapi atau tak sembrono kapi. Ini tafsir dari ayat tawafathu rusuluna wa hum la yufarritun itu. Jadi turun malaikat dari langit membawa
kain kafan dan perlengkapan-perlengkapan yang lain, yang mana banyaknya malaikat yang turun dari langit tersebut maddal basar, sejauh mata memandang. Qala adabu Nabi fatakhruju nafsuhu katyabrihin wujidat fata'ruju bihil malaikah fala ya'tuna ala jundin. Fatakhruju nafsuhu, maka keluar nafsuhu ponapa arronah Abdul Mukmin. Katyabrihin akan ta paling bagus, akan ta paling ro'omah, akan ta paling ro'omah bau wujidat itemuh ingkise atyiribih fata'ruju, maka ongke bihi kalaban Abdul Mukmin al malaikatu pasra malaikat fala ya'tunah, maka tak teka kapi malaikat ala yundin tipe perkumpulan. Setelah itu di sini disebutkan oleh Rasulullah roh orang mukmin tersebut keluar, yang mana keluarnya roh orang mukmin tersebut harum seperti bau harum yang paling harum. Jadi di samping keluarnya roh tersebut gampang, seperti halnya keluarnya air dari wadah air atau dari kantong air, keluarnya roh tersebut berbau harum. Dan selanjutnya roh tersebut dibawa oleh malaikat ke atas langit. Di sini juga selanjutnya disebutkan wa fi riwayatin fala yazalu yamurru bil umamis sabiqah wal qurunil khaliyah ka'amsalil jaradil muntashir bainas sama'i wal ardi illa qalu ma hadhihi ar-ruh fayuqalu fulanun bi ahabbi asma'ihi hatta yantahu bihi ila sama'id ila babi sama'id dunya fatuftahu lahu Uyushayyuhu min kulli sama'in muqarribuha hatta yantahiya biha ila sama'i sabi'ah. Fayaqulu uktubu kitabahu fi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun kitabun markum yashhaduhul muqarrabun. Fayuktabu kitabuhu fi illiyin. Roh yang keluar dari jasad orang mukmin tersebut dibawa oleh malaikat ke atas langit yang ketujuh, melewati umat-umat yang terdahulu. Jadi ketika roh orang mukmin tersebut itu dibawa oleh malaikat ke atas langit, roh orang mukmin tersebut dibawa oleh malaikat ke atas langit melewati roh-roh umat-umat terdahulu. Bahasa Maduranya lebat, melewati lebat ar-ronah alebati ar-ronah, banyak-banyak orang mukmin saya kado. Yang mana banyaknya roh tersebut seperti belalang yang menyebar di antara langit dan bumi. Jadi roh yang dilewati itu banyak. Seperti belalang yang berterbangan di antara langit dan bumi. Selanjutnya, roh-roh umat-umat terdahulu itu bertanya, mahadhir ruh, ini roh apa? Jadi roh yang dibawa oleh malaikat itu ditanyakan oleh roh-roh umat-umat terdahulu. Mahadhir ruh, ini roh apa? Fayuqalu fulanun bihabbi asma'ihi. Dijawab, ini adalah roh fulan dengan namanya yang bagus. Dan di sini ada istilah bihabbi asma'ihi, orang mukmin itu dianjurkan ketika memberi nama anaknya itu nama yang baik. Karena nantinya dalam keterangan yang lain di waktu hari mahsyar ketika hisab itu yang dipanggil adalah nama-nama orang mukmin yang baik. Termasuk di sini ketika roh itu dibawa oleh malaikat dan ditanya oleh roh-roh umat-umat terdahulu, dijawab ini adalah rohnya si fulan dengan namanya yang baik. Hatta yantahu bihi ila babi sama'id dunya. Setelah itu
roh itu dibawa sampai ke langit dunia. Fatuftahu lahu, maka dibukalah langit dunia. Jadi roh itu dibawa dari bumi melewati roh umat-umat terdahulu, dan ketika melewati roh-roh umat-umat terdahulu tersebut ditanyakan, ini rohnya apa atau rohnya siapa? Dijawab, ini adalah rohnya si fulan. Lalu dibawa sampai ke babu samid dunia, pintu langit dunia. Fatuftahu lahu, dan dibukakanlah pintu langit tersebut. Yushayyihu, dan si malaikat mengantarkan roh mingkul disamain, dari tiap-tiap langit. Jadi si malaikat mengantarkan roh tersebut sampai ke langit-langit yang lain. Hatta yantaya biha ila sama'id sabi'ah, sampai roh tersebut dibawa sampai ke langit ke-7. Jadi dari bumi itu melewati roh-roh umat-umat terdahulu, ditanyakan oleh roh umat terdahulu, ini rohnya siapa? Dijawab, ini rohnya si fulan. Terus dibawa roh tersebut sampai ke langit dunia, dibukakanlah pintu langit dunia sampai terus dibawa sampai ke langit ke-7. Sampainya di langit ke-7, Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, uktubu kitabahu fi illiyin. Tulislah buku amalnya itu di kitab illiyin. Kitab illiyin kitab illiyin ini adalah kitab catatan kebaikan. Jadi sampai ke langit ke-7, roh orang mukmin itu disuruh untuk dicatat amal-amalnya di kitab-kitab amal illiyin. Yaitu kitab yang bertuliskan tentang amal-amal kebaikan. Fayuktabu kitabuhu fi illiyin, dan ditulislah amal perbuatan orang mukmin tersebut di kitab illiyin. Summa yuqalu rudduhu ilal ardi fa anni wa'adtuhum anni minha khalaqnahum wa fiha nu'iduhum wa minha nukhrijuhum taratan ukhra. Faturaddu ilal ardi wa tu'adu ruhu ila jasadihi fayatihi malakani syadidul intihar wa yantahiranihi. Summa yuqalu, maka gara-gara edebuaki pada burutuh mabaliti bin kapihu daga Abdul Mukmin gela ilal ardi tipe bumi. Fa inni maka songgon sengko wa atuhum panika cence sengko hum daga Abdul Mukmin. Inni saonggona sengko minha dari bumi. Khalaqnahum panika dadiaki sengko hum daga pi manusah. Wa fiha nu'iduhum ban dalam bumi nu'iduhum mabali sengko hum daga manusah. Wa minha ban dari bumi nukhrijuhum maka luar sengkok hum daga pi manusah tarotan ukhra dalam ambalan sekalian. Faturaddu maka ibaliaki ngse ruhul mukmin itu ilal ardi tipe bumi. Wa tu'aduruhu ban ibaliaki ruhu panapah arrona mukmin ila jasadihi tipe jasad mukmin. Fayatihil malakani maka datang hidaka mukmin malakani pasira malaikat dua syadidul intihar sesangat nyentak. Fayantahiranihi maka nyentak kaduna kuda ke. Jadi setelah nyampe ke langit ke-7, roh orang mukmin tersebut diperintahkan untuk amal roh orang mukmin tersebut diperintahkan untuk ditulis di kitab illiyin. Setelah itu diperintahkan untuk dikembalikan ke bumi lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena janji Allah, inni wa'adtuhum inni minha khalaqnahum wa fiha nu'iduhum minha nukhrijuhum taratan ukhra. Jadi setelah nyampe ke langit ke-7 diperintahkan lagi untuk dikembalikan ke bumi. Wa tu'adu ruhu ila jasadihi, dan diperintahkan ruh orang mukmin tersebut untuk dikembalikan kepada jasadnya.
Setelah itu fayatihi malakani syadidul indihar, dan datanglah setelah roh orang mukmin tersebut dikembalikan kepada jasadnya, datanglah malaikat mungkar dan nakir. Jadi sebelum datangnya malaikat mungkar dan nakir, roh orang mukmin itu dibawa ke langit ketujuh untuk ditulis amalnya di kitab Illiyin. Setelah itu diperintahkan oleh Allah dikembalikan ke jasadnya. Setelah masuk ke jasadnya roh orang mukmin tersebut, datanglah malaikat mungkar dan nakir. Yang mana malaikat mungkar dan nakir ini intihar. Bahasa Maduranya nyentak. Wa yajlisanihi, dan duduk di dekat orang mukmin. Fayaqulani man rabbuka wa ma dinuka. Malaikat mungkar dan nakir bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa ma dinuka, dan apa agamamu. Fayaqulu, maka orang mukmin yang sudah dihidupkan kembali di alam kubur tersebut menjawab, Rabbi, Tuhanku Allah, wa dinil Islam, agamaku agama Islam. Fayaqulani, setelah itu malaikat mungkar dan nakir bertanya lagi kepada si mukmin yang rohnya sudah dikembalikan. Fama taqulu fi hadzal rajul alladzi bu'sa fikum, fama taqulu, maka tining panapah taqulu pada ngocak sampean fi hadzal rajul ilm panikering laki alladzi bu'sa fikum, siutus ing si rajul fikum litibin kapi. Jadi malaikat mungkar dan nakir bertanya lagi kepada orang mukmin yang rohnya sudah dikembalikan pada jasadnya. Apa tanggapanmu atau apa jawabanmu terkait dengan orang laki-laki yang diutus kepadamu, yaitu Nabi Muhammad. Yaqulu, maka roh orang mukmin itu menjawab, wah Rasulullah, dialah Rasulullah. Jadi pertama ditanya siapa Tuhanmu, apa agamamu. Orang mukmin menjawab, Tuhanku Allah, agamaku Islam. Dan ditanya tentang sosok seorang Rasul, bu'itsa fikum, utusan yang diutuskan kepadamu. Maka orang mukmin itu akan menjawab, huwa Rasulullah, dialah Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad. Fayaquluna, maka ada buka pi Abdul Mukmin, wa ma yudrikah, tening panapa yudrika panikah ngaoning ing kisema kada kesampian. Fayaqulu ja'ana bil bayyinat min rabbina fa amantu bihi wa saddaqtu. Wa ma yudrika tening panapa yudrika panikah ngaoning ing kisema rajul kada kesampian. Maksudnya gini, apa yang kamu ketahui tentang Muhammad itu? Apa yang kamu ketahui tentang Rasul itu? Apa yang kamu ketahui tentang utusan yang diutuskan kepadamu itu? Maka orang mukmin itu akan menjawab, ja'ana bil bayyinat min rabbina. Dia, Rasul, yaitu Nabi Muhammad, datang kepadaku dengan membawa bayyinat, banyak-banyak penjelasan min rabbina, dari Tuhanku, yaitu Al-Quran. Itu kalau orang mukmin menjawabnya itu gampang. Jadi ditanya, menurutmu bagaimana lelaki ini? Yaitu seseorang yang diutus kepadamu. Orang mukmin itu akan menjawab, dia itu adalah Rasulullah. Terus, apa yang kamu ketahui tentang Rasul atau Nabi Muhammad ini? Maka orang mukmin akan menjawab, ja'ana bil bayyinat min rabbina. Dia datang kepadaku dengan membawa penjelasan-penjelasan dari Tuhanku, atau membawa syariat-syariat dari Tuhanku. Fa'amantu bihi wa saddaqtuh, dan saya mengimani dan percaya kepada dia, yaitu Nabi Muhammad. Qala, Nabi Muhammad bersabda, wa dzalika qauluhu ta'ala yusabbitullahu alladziina amanu bil qauli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Lah ini
lancarnya orang mukmin ketika ditanya tentang agama, tentang Tuhan, tentang Nabi Muhammad, lancarnya tersebut ini penafsiran dari firman Allah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi kalau orang mukmin itu di saat ditanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir, mereka akan bisa menjawab dengan mudah. Itu intinya. Walaupun semasa hidupnya dia itu tidak hafal atau bahkan tidak tahu apa yang ditanyakan oleh malaikat. Mereka orang mukmin di dalam kubur bisa akan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Qala adabu nabi wa yunadi munadin minas sama qad sadaqa abdi fa'albisuhu minal jannati wa yufrashu minha wa yura manziluhu wa yufsahu lahu madda basarihi yumassalu lahu amalu fi surati rajulin hasanil wajhi tayyibir rih hasanis siyab fayaqulu abshir bima a'addallahu azza wa jalla lakah abshir bi ridwanin minallah wa jannatin fiha na'imun muqim fayaqulu basyarakallahu bi khairin man antah fawajhukal wajhul ladzi ja'ana bi khairin fayaqulu hadza yaumukal ladzi kunta tu'adu wal amrul ladzi kunta tu'adu wa ana amaluka shalih fa wallahi ma alimtuka illa kunta sari'an fi tu'atillah bati'an an ma'siyatillah fajazakallahu khairan fayaqulu ya rabbi aqimis sa'ah kai arji'ah ila ahli wa mali. Qala adabu nabi wa yunadi munadin benlok-ologan munadin pasareng sedekologan minas sama dari langit. Qad sadaqa abdi ongko bener abdi pasareka bula sengko fa'al bisuhu maka mangangkuya tibin kapihu dek abdi minal jannati dari swarga. Wa yufrashu minha ban elamakna minha panapa dari swarga. Wa yura manziluhu ban etengaleh manziluhu panapakan nang abdi wa yufsahu lahu ban pajember kenang lahu panapa ikan di abdi madda basorihi salanjengah paningal abdi wa yumassalu lahu amaluhu bat esropaki lahu kan di abdi gela amaluhu panapa amal abdi fi surati rajulin dalam arupa orang laki hasanil wajhi se genteng muanah tayyibir rih ser ombaunah hasanis siap se bagus angguya. Lah setelah orang mukmin ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir dan menjawabnya dengan mudah, maka datanglah suara dari langit. Setelah orang mukmin dalam kubur tersebut bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, keluar suara. Datanglah suara dari langit. Seperti apa suara tersebut? Qad sadaqa abdi. Benar apa yang dikatakan oleh hambaku. Oleh karena itu fa'al bisuh mil jannah. Tempatkanlah dia di surga. Dalam artian orang mukmin tersebut selamat. Selamat orang yang mendapatkan pahala surga. Wa yufrashu minha dan diberi alas yang baik di surga. Wa yura manziluhu dan orang mukmin atau abdi tersebut akan melihat tempatnya di surga. Wa yufsahu lahu madda basarihi dan ditempatkan di surga di tempat yang luas. Saking luasnya di sini maddul basar, sejauh mata memandang. Itu gambaran bagi orang mukmin yang selamat dari fitnah kubur atau pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Akan ditempatkan di surga, diberi tempat yang luas, diberi tempat yang lapang, dan diberi pakaian yang baik.
Wa yumassalu lahu amaluhu fi syurati rajulin hasanil wajhi thayyibir rih hasanis siyab. Terus amal perbuatan orang mukmin, amal perbuatannya akan diserupakan seperti halnya laki-laki yang wajahnya tampan, baunya harum, pakaiannya itu bagus. Jadi amal perbuatan orang mukmin akan digambarkan seperti lelaki tampan, harum baunya, dan pakaiannya itu bagus. Yang mana amal yang berupa lelaki tersebut berkata kepada abdun mukmin ini, absyir bima adallahu azza wa jalla laka. Aka berbunga ahbaan. Bahagialah kamu terhadap apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Bahagialah kamu atas apa yang sudah disiapkan oleh Allah kepadamu, yaitu surga. Kata si rojul, kata si amal kebaikan abdi, mukmin, orang mukmin tersebut yang berupa rojul. Absyir biridwanim minallah. Berbahagialah kamu dengan mendapatkan keridhaan Allah. Wa jannatin fiha na'imun mukim. Dan berbahagialah kamu mendapatkan surga yang di dalamnya terdapat banyak-banyak kenikmatan. Itu kata si amal. Amal orang mukmin yang berserupa seperti halnya lelaki. Fayaqulu abdun mukmin, roh orang mukmin ini bertanya, basyarakallahu bi khairin, semoga kamu mendapatkan kebaikan dari Allah. Man antah, siapa kamu? Jadi orang mukmin ini bertanya, kok ada orang laki-laki tampan berbicara kepadaku tentang ini dan itu, bahwa saya akan mendapatkan surga dan kenikmatannya. Ini siapa? Kata roh orang mukmin ini. Fawajhuka adwajhul ladzi ja'ana bi khairin. Fayaqulu rajul yang merupakan penampakan dari amal orang mukmin ini menjawab, hadza yaumukal ladzi kunta tu'adu. Ini adalah hari di mana kamu dijanjikan. Ini di mana waktu di mana kamu dijanjikan oleh Allah. Dan jelas Allah Ta'ala menjanjikan bagi orang-orang mukmin dan orang-orang soleh, dia itu akan mendapatkan surga nanti di akhirat. Lah, rajul yang merupakan penampakan dari amal orang mukmin ini menjawab, ini adalah hari di mana kamu dijanjikan. Wal amrul ladzi kunta tu'adu, dan ini adalah kondisi di mana kamu dijanjikan. Wa an amaluka sholih. Lah, akhirnya si rajul ini mengakui, saya adalah amalmu yang baik, amalmu yang soleh. Jadi amal perbuatan orang mukmin itu akan menampakkan diri seperti halnya lelaki, seperti halnya laki-laki yang tampan. Wallahi ma'alim tukah illa kunta sari'an fi ta'atillah bati'an an maksiatillah. Fajazakallahu khairan. Si rajul yang merupakan penampakan di amal orang mukmin ini berkata, wallahi demi Allah, ma'alim tukah, saya tidak tahu kamu. Kata si rajul, kata si lelaki penampakan di amal orang mukmin ini berkata lagi, saya tidak tahu kamu. Yang saya tahu, kamu itu adalah orang yang selalu orang yang selalu semangat di dalam itaat kepada Allah, berarti an maksiatillah, dan tidak semangat dalam bermaksiat kepada Allah. Itu yang saya tahu. Jadi rajul
yang merupakan penampakan dari amal ini juga tidak tahu kepada si Abdul. Yang tahu cuman si Abdul ini adalah orang yang semangat dalam itaat kepada Allah dan menjauhi maksiat kepada Allah. Sehingga akibat kamu ini semangat dalam beribadah dan selalu menjauhi maksiat kepada Allah, Allah Ta'ala membalasmu dengan kebaikan, kata si rojul atau penampakan amal ini. Setelah itu Abdul Mukmin berkata, "Ya Rabbi aqimis sa'ah kai arji'ila ahli wa mali." Abdul Mukmin ini memohon kepada Allah untuk segera ditetapkannya hari kiamat. Derin gapuru. Saking terburu-burunya, dia itu ingin melihat keluarga dan hartanya. Karena dia itu sudah tahu, sudah merasakan bahwa dia itu orang selamat. Sehingga meminta kepada Allah Ta'ala supaya segera dilaksanakannya hari kiamat. Ya saya nyaman, neng kuburan lah nyaman. Neng kuburan lah nyaman. Jadi meminta kepada Allah untuk segera dilaksanakannya hari kiamat supaya bisa cepat bertemu dengan keluarganya. Ini sabda Nabi Muhammad. Jadi kalau kita runut dari awal, orang mukmin itu meninggal pertama. Dia itu rohnya dicabut oleh malaikat dengan cara yang halus dan keluarnya roh tersebut itu gampang. Terus dibawa ke langit melewati roh-roh orang mukmin terdahulu. Ditanya oleh roh-roh umat-umat terdahulu, siapa ini? Ini bulan. Sampai ke langit dunia. Dibukakanlah pintu langit dunia. Sampai dibawa ke langit ke-7. Nyampenya di langit ke-7 oleh Allah, amal perbuatan orang mukmin ini diperintahkan untuk ditulis di kitab Illiyin, yaitu kitab yang berisi tentang amal-amal kebaikan. Setelah itu diperintahkan oleh Allah untuk dikembalikan lagi ke bumi. Sampainya di bumi, roh orang mukmin ini dikembalikan ke jasadnya kembali. Berarti dari hadis ini di alam kubur, ruh dan jasad itu akan hidup kembali. Ruh dan jasad akan hidup kembali. Setelah ruh dan jasad menyatu, datanglah malaikat Munkar dan Nakir bertanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Dan apakah kamu beriman kepada nabimu? Ditanyakan seperti itu. Orang mukmin akan menjawab dengan baik itu semua pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Dan datanglah suara dari langit, tempatkanlah hambaku ini di surga. Dan lapangkanlah tempat hambaku ini di surga. Itu. Lalu setelah itu amal orang mukmin ini akan menampakkan diri seperti halnya lelaki yang tampan. Ditanya oleh Abdul Mukmin, orang mukmin yang meninggal ini, siapa kamu? Saya adalah amalmu yang baik. Saya tidak tahu kepadamu. Ini jawaban dari rojul, penampakan amal tersebut. Saya tidak tahu kamu, yang saya tahu kamu itu orang yang selalu taat kepada Allah dan selalu menjauhi larangan Allah. Ini kalau orang mukmin. Yang mana kesimpulannya orang mukmin itu akan mendapatkan kemudahan untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir dan akan dibalas dengan kenikmatan surga.
Qala adabu nabi wa in kana fajiran fa idza kana fi kibalim minal akhirah wa qita'in minad dunya ja'ahu malakun. Fajalasa inda ra'sihi fayaqulu ukhruji ayyatuhan nafsul khabisah abshiri bi sukhtillah wa ghadabi. Fatanzilu malaikatun sawadul wujuh mahum masuhun. Fa idza qabidahal malaku qamu falam yatuha fi yadihi tarfata'inin. Qala fatafarraqa fi jasadihi fayastakhrijuha taqatta'a mahal uruq wal asab kasufudil kabri sya'ab fi sufil mablul fatakhudhu minal malak fatakhruju kanat rihin wujidat fala tamurru ala jundin binas sama'i wal ardi illa qalu ma hadzal rajul khabis fayaquluna hadza fulanun bi asma'ihi hatta yantahu bihi ila samid dunya fala yuftahu lahu fayaqulu radduhu ila al-ardi inni wa'adtuhum inni minha khalaqnahum wa fiha nu'iduhum wa minha nukhrijuhum taratan ukhra. Qala fayurma bihi minas sama'i. Qala fatala hadhil ayah wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i al-ayah ila akhirih. Nabi bersabda kembali, wa in kana apabila abdun tersebut, orang yang meninggal tersebut fajiron, panika orang derekah. Berarti kebalikan yang tadi. Fa idza kana fi qibalin minal akhirah, ketika dia itu menghadapi akhirat, wangkita'i minad dunya, dan lepas dari urusan dunia, dalam artian meninggal. Jadi orang yang fajir, orang yang derekah, orang yang tidak baik meninggal, ja'ahu malakun, datanglah malaikat. Fajalasa inda ra'sihi, dan malaikat tersebut duduk di dekat kepala si fajir, orang yang tidak baik ini. Baikulu, malaikat berkata, ukhruji ayyuhan nafsul khabis. Keluarlah kamu wahai ruh yang khabis, ruh yang buruk, ruh yang jelek. Abshir, aka perbuangati binah bisukhtillah kalaban bentun Allah wa ghadbihi bentuk sekeputun Allah. Jadi seperti halnya yang tadi, ruh orang mukmin tersebut dicabut oleh malaikat. Seraya berkata malaikat tersebut, ukhruji ayyatuhan nafsul khabis. Keluarlah kamu wahai ruh yang jelek. Berbahagialah kamu mendapatkan kebencian dari Allah. Berarti kebalikan dari orang baik. Ruh orang mukmin tersebut keluarnya ruh dari jasadnya mendapatkan sukhtullah, mendapatkan kebencian dari Allah. Fatanzilul malaikatun, dan turunlah malaikat dari langit, sawadul wujuh, yang wajahnya hitam. Mahum masuhun, malaikat tersebut membawa kain yang kasar. Kalau tadi orang baik membawa kain kafan yang bagus. Sekarang kalau orang yang fajir, orang yang tidak baik, dibawakan oleh malaikat kain kafan yang kasar. Fatafarraqa fi jasadihi fa yastakhrijuha taqatta bihal uruq wal asab. Yang mana keluarnya ruh orang fajir dari jasadnya itu sampai mematahkan atau memutuskan urat-urat nadi dan otot-otot. Jadi kalau orang ahli maksiat, roh ahli maksiat tersebut keluar sampai urat-uratnya, sampai otot-ototnya putus semua. Kasufudil kabiri sya'ab, seperti tusuk sate, socina sate, saya akang cerangkang itu keluar dari kain yang basah. Pas yodhud, dicabut. Itu perumpamaan roh orang ahli maksiat keluar dari tubuhnya. Seperti halnya tusuk sate, saya acak-acak,
saya akan cerangkang kalau bu dari kain katun saya perapaan becah. Berarti lah itu bercerabut seperti itu. Itu perumpamaan keluarnya ruh orang ahli maksiat. Naudzubillah. Semoga kita dijauhkan dari hal semacam ini. Mungkin karena waktunya sudah sampai, kita lanjutkan pada pertemuan esok hari. Semoga kita bisa menyimak kembali dan apa yang saya sampaikan pada kali ini bermanfaat bagi diri kita dan bagi keluarga kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.